Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edmu Yulpijar Abdan Syakura, guru pendidikan agama Islam di SMAN 1 Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kali ini, saya akan melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah. Semoga pemaparan pada kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kurikulum meliputi beberapa. Yang pertama adalah pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Pada kali ini pelatihannya meliputi 2 modul. Yang pertama mengenai kurikulum, yang kedua adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mari kita simak paparan dan gambaran singkat mengenai kedua modul tersebut. Pada kali ini adalah mengenai kurikulum yang disampaikan oleh Ibu Itze Khadijah. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakter murid untuk membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara. Maka, demi menuntun kodrat murid pembelajaran termasuk kurikulum juga harus terus-menerus menyesuaikan kebutuhan murid. Berbagai penelitian menyampaikan, murid sekarang sulit dipisahkan dari media sosial. Dengan kondisi tersebut, dapat kita manfaatkan untuk tujuan pembelajaran, misalnya dengan meminta murid mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital dan sebagainya. Ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah tersebut menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Dalam merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan dan kebutuhan murid. 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Modul selanjutnya adalah mengenai pembelajaran dengan paradigma baru yang dibawakan oleh Bapak Mustafa. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran disusun tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1-3 tahun. Dengan begitu, rentang waktu untuk murid mencapai penguasaan kompetensi lebih lama. Murid dan guru mempunyai waktu yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman. Untuk mendalaminya, silahkan mengikuti pelatihan mandiri ini. Capaian pembelajaran setiap fase memuat kompetensi murid yang ingin dicapai di akhir fase tersebut. Capaian pembelajaran memuat 2 hal utama, yakni kompetensi inti dan konten esensial. Capaian pembelajaran selain menggunakan teori Piaget, konsep dasar penyusunan capaian pembelajaran juga menggunakan teori belajar konstruktivisme, yakni belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid.
Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Tujuan dari teori konstruktivisme adalah untuk membangun pemahaman dengan menciptakan sebuah karya. Dalam menciptakan sebuah karya, murid perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Seperti yang kita ketahui, kemampuan mencipta atau berkreasi ada di puncak taksonomi Bloom. Tetapi pada kurikulum sekarang, karena menggunakan teori konstruktivisme, maka yang paling tinggi adalah memahami. Berikut adalah rangkaian siklus pendekatan inquiry yang sejalan dengan teori konstruktivisme yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Pendekatan ini mendorong murid untuk membangun sendiri pemahamannya. Tahapan pembelajaran inquiry dapat membantu kita dalam mendesain rancangan pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut terangkai dalam siklus inquiry seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, struktur kurikulum prototipe yang pertama adalah capaian pembelajaran. Guru harus memulai dengan melakukan asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan profil murid. Setelah itu, murid dapat dikelompokkan sesuai dengan kompetensi awalnya. Dengan demikian, guru dapat menyusun pembelajarannya sesuai kompetensi awal murid tersebut, bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya. Yang kedua adalah ATP, atau alur tujuan pembelajaran, yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Yang ketiga, kemudian menyusun rencana dan strategi pembelajaran atas dasar ATP tersebut. Yang keempat, saat melakukan asesmen, untuk mengukur penguasaan kompetensi, maka secara langsung meliputi 3 ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan tanpa dipisah. Asesmen cukup melihat pada kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah umpan balik. Setelah Bapak Ibu mendengarkan dan menyimak presentasi saya tentang kurikulum, saya meminta tolong untuk Bapak Ibu mengisi form umpan balik pada link berikut ini di kolom deskripsi. Pertanyaannya berupa, menurut Bapak atau Ibu, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Yang kedua, bagaimana cara kita sebagai pendidik berkembang bersama murid kita menggunakan kurikulum sebagai pusat pengembangan pembelajaran? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam bahagia dan hebat untuk seluruh guru di Indonesia. Semoga ilmu kita mendapatkan keberkahan dan manfaat.